Firman Tuhan hari ke-278 4 Oktober tahun 2024, Kitab Yosua pasal 21 ayat 45, perikop Kanaan menjadi milik Israel sesuai janji Tuhan. Yang ke-278 tanggal 4 Oktober 2024 diambil dari kitab Yosua pasal 21 ayat yang ke-45. Kanaan menjadi milik Israel. Dan sebagai nats adalah sebagai berikut. Dari segala yang baik yang dijanjikan Tuhan kepada kaum Israel, tidak ada yang tidak dipenuhi, semuanya terpenuhi. Bacaan malam diambil dari 2 Korintus pasal 11 ayat 1 sampai dengan 6. Paulus dan rasul-rasul palsu. Bacaan malam Amsal 20 pasal 22 sampai dengan 30. Nasihat Raja Salomo, kebaikan dan kejahatan. Sebagaimana biasanya pedoman kita pada bulan Oktober, kita tetap mengambil topik serahkanlah hidupmu kepada Tuhan menjadi persembahan yang hidup dan benar. Dalam Roma 12 ayat 1. Karena itu saudara-saudara, demi kemuliaan Allah, aku menasihatkan kamu supaya mempersembahkan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenaan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu sejati. Ibadah sejati adalah hidupmu. Jadi persembahan yang hidup dan benar adalah diri kita kepada Tuhan. Perikop hari ini yaitu Kanaan menjadi milik Israel. Apa maksudnya Kanaan menjadi milik Israel? Dalam Yosua pasal 21 ayat 45 menggambarkan pesan bahwa janji Tuhan kepada umatnya tidak pernah gagal untuk dipenuhi. Dan Kanaan dijanjikan oleh Tuhan pada saat mereka berada di Mesir 40 tahun sebelum sampai ke Kanaan. Jadi Tuhan sangat care dengan janji, pasti akan ditepati. Ayat ini menunjukkan bahwa setiap perkataan Tuhan yang dinyatakan kepada orang Israel benar-benar terjadi, yang menjadi pengingat bagi kita akan kesetiaan dan kedaulatan Tuhan dalam memenuhi janjinya. Jadi ada kedaulatan atau absolut dari Tuhan untuk memenuhi janjinya
bahwa semua janji Tuhan pasti digenapi. Walaupun itu akan terjadi ribuan tahun yang akan datang, itu pasti digenapi seperti tertulis di dalam Alkitab. Dalam konteks ini kita memahami bahwa kepercayaan kepada Tuhan haruslah disertai dengan keyakinan bahwa segala hal yang dijanjikannya pasti akan terwujud pada waktu yang tepat. Kalau Yesus mengatakan Dia akan datang kedua kalinya ke bumi, itu pasti terjadi. Hanya kapan datangnya, itulah hari Tuhan. Tidak ada satupun yang tahu kapan datangnya Tuhan. Tetapi pada kita masing-masing, hari Tuhan dekat untuk menjemput kita. Ya, karena kita tidak tahu jam berapa lagi kita akan meninggal. Hari kita dekat. Tetapi hari keselamatan itu masih hak prerogatif Tuhan, yaitu life after life, hidup setelah kehidupan sekarang. Nah, seperti tertulis dalam Yosua pasal 21:45, tidak ada satupun dari segala perkataannya yang tidak digenapi. Ini mengingatkan kita untuk hidup dengan iman, sabar, dan berharap kepada Tuhan, tidak peduli situasi yang dihadapi. Jadi apapun yang terjadi, kita tidak usah mengkhawatirkannya, ya, bahwa tugas kita adalah sabar dan tabah dalam menantikan janji Tuhan. Yosua 21 ayat 45, tidak ada satupun dari segala perbuatannya yang tidak digenapi. Ayat ini mengingatkan kita akan kebenaran dan kesetiaan Tuhan dalam memenuhi janjinya. Dalam hidup kita sering menghadapi tantangan dan kesulitan, tetapi melalui ayat ini kita diingatkan bahwa semua yang dijanjikan oleh Tuhan Allah pasti akan digenapi pada waktunya. Merenungkan janji-janji dapat memberi ketenangan dan pengharapan, terutama bagi mereka yang sudah melangkah jauh dalam hidup antara umur 70 sampai 80 tahun. Tentu kita pernah mengingat, ya, janji seorang ayah atau ibu kepada kita. Nanti pada hari ulang tahunmu yang kesekian, kau kuberikan ini atau sesuatu barang. Pertanyaan bagi kita, setiakah orang tua kita memenuhi janji tersebut? Jawabannya setia dan terpenuhi. Lebih seperti itulah Tuhan. Kalau sudah menjanjikan, Dia akan datang kembali untuk menjemput kita dari dunia ini, baik yang sudah meninggal maupun yang masih hidup. Itu kita lihat dalam iman kepercayaan kita yang selalu kita nyatakan di dalam gereja.
Aku percaya kepada Allah Bapa. Aku percaya kepada Yesus Kristus. Aku percaya kepada Roh Kudus. Ya. Dan yang kedua itu, aku percaya Yesus Kristus, disitulah ya. Dia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Itu adalah janji. Dan itu pasti digenapi, tidak mungkin tidak digenapi. Nah, merenungkan janji-janji dapat memberi ketenangan dan pengharapan. Jadi janji itu bisa membuat kita jadi tenang dan berharap. Ya. Sekarang dijanjikan oleh Tuhan hidup kekal dan sejati. The News of Jerusalem. Nah, di Wahyu pasal 22 ayat 9 dikatakan bahwa Yerusalem yang baru luasnya 2.400 kilometer kubik. Itulah luas kota. Diukur dalam ukuran meteran biasa. Itu berdasarkan alat ukur daripada malaikat. Dan itu hanya bisa kita baca dalam bahasa Indonesia sehari-hari, Alkitab. Ya, bahasa Batak Toba, Siganupari. Mungkin sekarang nggak terbit lagi. Ya, tapi di Kabar Baik itu masih ada. Nah, jadi ukuran itu kita sudah tahu ukurannya. Begitu luas. The News of Jerusalem, Jerusalem yang baru. Nah, dan di sana halaman daripada kota tersebut adalah emas murni. Coba kita bayangkan 2.400 kilometer, ya, panjang, lebar, tinggi, ya, dan halamannya emas. Wah, siapa yang tidak tertarik pergi ke sana? Dan di tengah kota ada air mengalir. Dan air yang mengalir tersebut, di pinggirnya ada pohon yang rindang yang berbuah setiap bulan. Dan itu diberikan cuma-cuma, bisa kita ambil. Dan di sana tidak ada bait suci lagi. Tidak ada gereja, tidak ada rumah Tuhan. Karena Tuhan sendirilah yang menjadi bait suci. Nah, kemudian Tuhan menyiapkan perjamuan pesta dengan daging yang gemuk-gemuk. Tapi walaupun kita makan, kita tidak lagi kolesterol, ya, dengan anggur yang berkualitas tinggi. Nah, kemudian di sana tidak ada tangisan, tidak ada lagi kesedihan. Di sana semua memuji dan memuliakan Tuhan. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan. Itulah the news of Jerusalem yang dijanjikan oleh Tuhan dalam penglihatan Yohanes, kitab Wahyu. Dan itu pasti dipenuhi. Tapi kapan? Dan pada waktu Tuhan menyatakan janjinya kepada Daud, dari keturunanmu lah akan memimpin dunia sampai selama-lamanya. Kota Sion dipilih sebagai tempatnya. Itulah the news of Jerusalem. Karena Yesus tidak memimpin di dunia ini selama-lamanya, hanya 33 tahun dia berada di dunia. Tapi Tuhan Allah mengatakan akan dia nanti memimpin dunia selama-lamanya, dan kota Sion dipilih sebagai tempatnya. Apakah Sion sekarang? The news of Jerusalem. Jerusalem yang baru, itulah yang diciptakan oleh Tuhan Allah. Air semua tidak lagi kering semua. Bumi sudah hangus. Bumi yang baru, langit yang lama itu hilang semua. Tidak ada lagi. Yang ada adalah the news of Jerusalem
Yerusalem yang baru seluas 2.400 kilometer tinggi, panjang, lebar. Kalau kita ukur Pulau Jawa berapa kilometer? Dari Anyar Panarukan baru 1.000 kilometer. Berarti hampir 2,5 kali Pulau Jawa, ya, panjang Pulau Jawa. Itulah the news of Jerusalem, Jerusalem yang baru. Jadi kalau kita ingat pada janji Tuhan ini, inilah yang dikatakan bahwa tidak ada satupun dari segala perkataan yang tidak digenapi, dan ini merupakan janji yang harus dipenuhi. Nah, inilah yang dikatakan kita merenung janji-janji dapat memberi ketenangan. Begitu kita akan pergi ke the news of Jerusalem, maka Paulus mengatakan kematian adalah untung bagi dia, karena akan menuju ke Yerusalem yang baru. Ya. Dan di sini tadi dikatakan bahwa merenungkan janji-janji dapat memberi ketenangan dan pengharapan, terutama bagi mereka yang sudah melangkah jauh dalam hidup antara usia 80 sampai 90 tahun atau 70, ya. Jadi orang yang berumur 70 tahun sudah seharusnya bergembira, senang, karena melihat the news of Jerusalem. Sudah tinggal tunggu waktu, ya. Jadi bagi kita yang sudah berumur 70 tahun ke atas, mari kita berikan pengalaman kita kepada generasi muda supaya mereka menjadi kokoh dan kuat dalam menjalankan tugasnya. Berikan kepercayaan kepada generasi muda kita supaya pengharapan itu membuat dia menjadi semangat yang berapi-api, the fire spirit. Kita melihat di Yerusalem, siapa yang tidak senang apabila meninggalkan dunia ini? Jadi jangan hanya kita menangis dan bersedih seolah-olah kematian itu akhir dari segala-galanya. Tidak. Jadi kepada semua teman-teman, mari, kalau kita melihat orang yang meninggal, dia sudah mencapai untuk menuju kebahagiaan sejati. Wajar kita menangis secara daging, kita memang sedih, berpisah, ya. Tapi secara rohani dia tenang. Maka Salomo mengatakan lebih baik kematian daripada seseorang daripada kelahirannya. Kenapa? Kematian itu sudah ada kepastian bagi dia di dalam rest in peace. Tapi kelahiran itu masih mendapatkan tantangan. Berapa lama lagi dia hidup menderita dan ketidakadilan di dunia ini. Itulah makanya dikatakan pengkhotbah Raja Salomo, lebih baik kematian seseorang daripada kelahirannya. Nah, sekarang janji-janji Tuhan itu bagaimana kita lihat contoh-contoh janji Tuhan yang nyata dalam Alkitab. Kita baca dalam 2 Samuel pasal yang ke-7, ya, ayat yang 12 dikatakan, bila Daud meninggal, aku akan membangkitkan keturunannya, anak kandungnya menduduki tahtanya. Dialah yang akan membangun rumah ibadah bagiku. Aku akan menjadi bapanya dan ia menjadi anakku. Nah, kemudian ayat 15, tapi kasih setiaku tidak akan hilang daripadanya. Nah, seperti Raja Saul yang telah, ya, dijatuhkan dari hadapanmu.
Jadi kemudian kenapa timbul janji Tuhan kepada Daud? Dari keturunanmu akan menduduki tahtamu, dan dari keturunanmu menjadi pemimpin dan raja segala raja yang patut dihormati oleh dunia. Itu karena pikiran Daud yang sangat baik. Pada saat dia sudah mulai tenang mengalahkan musuh-musuhnya, dan dia sudah duduk di istana tenang, disitulah dia merenung di istana. Kenapa? Tabut perjanjian Tuhan berada di kemah, sedangkan saya sudah berada di istana. Apa kata Daud? Saya akan bangun bait Allah bagi Tuhan, supaya peti perjanjian itu ditaruh di dalam bait suci. Nathan mengatakan, kerjakanlah, karena kau sudah dilindungi oleh Tuhan Allahmu dan sudah dilepaskan dari segala cobaan-cobaan yang menimpamu. Wah, jadi Nathan mengatakan, tetapi Tuhan mendengar apa perkataan daripada Daud. Nathan sampaikan kepada Daud, ya, sampaikan kepada Daud. Dan tadi dikatakan, kalau dia sudah meninggal, sudah dikubur bersama dengan nenek moyangnya, katakan, ada janji dari saya, dari keturunannya akan menduduki tahta kerajaannya dan membangun bait suci bagi saya. Siapa? Salomo. Ya. Jadi pada saat Daud sudah usianya sudah lanjut dan dia sudah mati, dari keturunannya akan menjadi raja. Janji Tuhan. Nah, kemudian dikatakan lagi, dari keturunannya akan memimpin, ya, kerajaan itu sampai selama-lamanya. Itulah Yesus Kristus. Tapi ada pesan Tuhan dalam memberikan tahta kerajaan itu kepada Daud. Dikatakan dalam pasal 14 dalam 2 Samuel, ya, ayat 14, yaitu 2 Samuel, ya, dikatakan di sini bahwa dalam ayat 14, ya, 2 Samuel 7. Jadi 2 Samuel di sini pasal 7, ya, ayat 14 dikatakan, aku akan menjadi bapaknya dan ia menjadi anakku. Dia, ya, menghakimi orang yang tidak taat seperti Raja Saul, Sedekia dan Ahab. Jadi Tuhan tetap tegas walaupun sudah dimulai kerajaan itu dari Raja Salomo dan ke bawahnya itu semua dia akan ketat. Ya. Raja-raja yang tidak patuh pada Tuhan itu akan dihabisi oleh Tuhan sendiri. Ya, seperti contoh Raja Zedekia, sudah ada pesan daripada Tuhan, Zedekia, kau menyerahlah kepada Raja Babel, jangan lawan, supaya kamu dan keluargamu selamat. Disampaikan oleh Yeremia. Tapi Zedekia tidak mengindahkan pesan tersebut. Ya. Apa kata Zedekia? Wah, kalau saya menyerah, orang-orang yang sudah membelot dari Yudea dan Yerusalem kepada Israel, kepada Babilonia, nanti saya dihina oleh mereka. Itu menurut pendapat dia. Tuhan mengatakan itu tidak akan terjadi.
Tapi tetap Zedekia kekeh, ya, tidak peduli. Akhirnya apa yang terjadi? Zedekia berperang, dia dikejar oleh orang Kasdib, lari ke Rama, dan ditangkap oleh Nebukadnezar. Berikut anaknya semua dan panglimanya semua. Akhirnya di depan Raja Nebukadnezar, Zedekia, ya, anaknya disembelih semua. Coba, disembelih. Dan pahlawan-pahlawannya itu, yang panglima-panglimanya, disembelih. Dan Zedekia dibutakan matanya, dicongkel. Jadi janji Tuhan, Tuhan tetap tegas. Tetapi katanya, ya, walaupun seperti itu, Tuhan mengatakan, tetapi kasih setiaku tidak akan hilang daripadanya. Seperti yang dihilangkan kepada Raja Saul, itu dihilangkan benar-benar. Tapi keturunan Daud itu tetap dipelihara sampai pada generasi ke-60 dari Adam, yaitu Yesus. Atau generasi ke-27 dari Daud, yaitu Yesus. Disayangi oleh Tuhan, dipelihara oleh Tuhan, bahwa setelah adanya Raja baru tersebut untuk memimpin dunia, yaitu Yesus, datang ke dunia. Begitu besar kasih setia Allah. Itulah kesetiaan Tuhan, menuruti janji-janjinya akan ditepati. Padahal itu ribuan tahun sebelumnya dinyatakan kepada Daud, ya, melalui Nathan. Bukan kamu yang membangun rumah suci bagiku, anakmu, anak kandungmu sendiri. Dan aku akan membangun ibadah atau rumah permanen bagimu, karena keturunanmu lah yang akan memimpin dunia dan beribadah kepadanya semua dunia. Itulah Yesus. Itulah kedatangan Yesus ke dunia ini. Jadi tadi dikatakan janji-janji Allah itu sangat dipenuhi. Dimulai dari Kanaan yang dijanjikan oleh Tuhan. Coba. Semua orang Kanaan itu dibunuh yang ada penghuni-penghuninya. Seperti termasuk walaupun bangsa Edom itu, ya, yaitu keturunan daripada Esau, ya, tapi itu tetap bisi oleh, ya, semua dibunuh, diusir, dan di situ semua adalah keturunan Yakub, ya, sampai pada generasi ke-60 dipenuhi oleh Tuhan janjinya dengan memberikan juru selamat dunia. Nah, maka dikatakan oleh Yesus, akulah, ya, roti yang hidup. Dalam Yohanes 6, ya, pasal 6 ayat 35. Barang siapa, ya, taat dan setia padaku tidak akan kelaparan. Barang siapa percaya kepadaku tidak akan kehausan. Ini juga janji yang akan ditepati. Jadi tidak akan kehausan, tidak akan kelaparan lagi. Seperti di dunia ini kita masih haus, lapar, ya. Tapi kalau sudah percaya kepada Yesus, tidak ada lagi kehausan, tidak ada lagi kelaparan, karena kita berada di the news of Jerusalem. Inilah janji Tuhan, itu pasti ditepati. Dan janji Tuhan sekarang, bahwa Yesus mengatakan waktu dia naik ke surga, ya, saya akan kirimkan Roh Kudus menemani kalian. Hari ke-50 datanglah Roh Kudus di Yerusalem, ya. Pada waktu mereka berkumpul di Yerusalem, ada di rumah atas di Yerusalem, ada 120 orang, termasuk Maria ibunya Yesus berkumpul di sana. Dan ditambah dengan pengikut-pengikut, dan juga rasul yang baru yang dipilih oleh mereka, Matias, berkumpul. Mereka kedatangan Roh Kudus. Janji Tuhan dijanjikan akan datang. Setelah digenapi, mereka
kemasukan Roh Allah, dan mereka berpidato Petrus dan menyampaikan kepada bangsa Israel, karena Israel menganggap mereka adalah mabuk anggur. Pagi-pagi jam 9 kok mabuk anggur? Maka Petrus mengatakan, dari mana kami mabuk anggur? Dari mana anggur kami? Ini masih pagi. Mereka adalah Roh Allah yang datang kepada mereka, yang dijanjikan oleh Tuhan waktu dia mau naik ke surga. Janjinya ditepati. Ya. Nah, dan pada saat itu juga 3.000 orang dibaptis oleh Petrus, bangsa Israel. Begitu hebatnya kekuatan Roh Kudus itu. Nah, jadi kembali kepada Daud tadi, dijanjikan Tuhan ada 2 dari keturunanmu yang membangun bait suci bagiku. Dan kemudian aku akan membangun bait suci kepadamu untuk selama-lamanya, supaya orang semua takluk dan berlutut kepadamu, yaitu adalah Yesus. Dua-duanya sudah dipenuhi. Sudah dipenuhi. Nah, kemudian keluarga kerajaan dan kerajaanmu akan kokoh untuk selama-lamanya di hadapanku. Ya, tahtamu akan kokoh untuk selama-lamanya. Itulah kedatangan Yesus. Jadi semua janji Tuhan itu ditepati. Maka kita jangan ragu kalau Tuhan mengatakan Dia akan datang menjemput kita dari bumi ini. Maka tugas kita sabar, tabah, yakin dan percaya, dan punya integritas sesuai kata perbuatan. Dalam bulan September kita sudah katakan, jadilah pelaku firman. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman Tuhan. Ya. Dikatakan jangan hanya mendengar saja. Sebab kalau bukan demikian, kamu adalah penipu. Jadi ada penipu rohani, mendengar firman Tuhan, tapi tidak menjalankan, itu penipu. Nah, dalam Yakobus 2 ayat 17 dikatakan lebih keras lagi. Iman tanpa perbuatan mati. Jangan sampai kita adalah mayat-mayat yang berjalan-jalan. Artinya punya daging, ya, punya jiwa, punya roh, tapi imannya tidak berbuat, mati. Jadi inilah dikatakan mayat yang berjalan-jalan. Iman tanpa perbuatan adalah mati. Ini dalam Yakobus 2 ayat 17. Itulah dalam perikop hari ini. Sekarang kita masuk dalam bacaan pagi, yaitu diambil dari 2 Korintus pasal 11 ayat 1 sampai 6. Paulus dan rasul-rasul palsu. Apa maksud perikop ini? Paulus dan rasul-rasul palsu dalam 2 Korintus pasal 11 ayat 1 sampai 6. Paulus menggambarkan kekhawatirannya terhadap jemaat di Korintus yang mungkin terpengaruh oleh ajaran-ajaran palsu atau sesat. Nah, ia menggambarkan betapa pentingnya untuk menjaga kemurnian iman yang telah diberikan kepada mereka, pada jemaat, ya, dan menjelaskan bahwa ada orang-orang yang membawa ajaran-ajaran lain. Sekarang pun itu sudah terjadi. Kita lihat di Facebook, ya, ada yang mengatakan bahwa orang Batak itu Allahnya berhala, katanya. Israel juga Allahnya berhala. Dan Allah itu hanya ada di Arab, katanya. Ini adalah ajaran-ajaran sesat. Ya. Sebab ya, yang kita tahu, Allah sama dengan Yesus, sama dengan Debata, sama dengan Jehovah. Sama, satu itu. Tidak ada bedanya. Nah, kenapa dikatakan beda? Allahnya orang Batak beda katanya. Karena di Batak mulai jadi Nabulun. Ya. Itu sudah disempurnakan oleh No Mention bahwa itu sama. Tidak ada bedanya. Nah, maka No Mention juga memberikan berita kabar baik itu kepada orang Batak
supaya jelas semuanya. Ya, walaupun ya dalam tradisi-tradisi adat itu masih dilindungi, tapi adat itu pun adalah bisa memuji dan memuliakan Allah. Hormat kepada orang tua, apa salahnya? Ya, kita hormati dia setelah dia meninggal, apa? Tidak ada salah. Ya, bukan berarti kita berhala, tidak. Karena kita mengingat jasa-jasanya, spiritualitasnya. Maka dikatakan dalam peribahasa, gajah mati meninggalkan gading, ya, manusia mati meninggalkan nama. Nama yang pernah ditulis dalam dunia ini itu dikenang oleh orang setelah dia tiada dalam dunia. Nah, jadi ajaran-ajaran ini hati-hati kita dalam Facebook, dalam TikTok itu banyak ajaran-ajaran sesat, ajaran palsu. Nah, di sini Paulus tegas dia, jaga kemurnian iman yang telah diberikan kepada mereka, dan menjelaskan harus ada orang-orang yang membawa ajaran-ajaran lain itu supaya dijelaskan dengan baik. Harus jelas. Yang menyimpang dari kebenaran Injil. Ya, masa dikatakan Allah tidak sama dengan Tuhan? Oh, ini keterlaluan. Keterlaluan. Ya, yang di Facebook itu. Ya, terutama ada yang mengharamkan ulos, yang membakar-bakar ulos itu, ya, itu tidak benar itu, ya, karena semua ciptaan Tuhan itu halal, tidak ada yang haram. Petrus sudah menerima wahyu dari Allah, semua binatang, semua makanan, semua barang itu tidak ada lagi haram, semua halal. Coba, ya, tidak ada lagi. Jadi sebenarnya, ya. Tapi kalau ada mengatakan ada sertifikat halal dan sertifikat haram, itu lain lagi masalahnya. Itu urusan negara lah, ya. Tapi bagi Tuhan tidak ada yang haram, ya. Semua halal, kecuali katanya yang kita muntahkan itu, ya, itu adalah merupakan haram. Kalau itu masih bisa kita telan itu, tapi yang muntah itu memang haram. Artinya tidak baik. Nah, jadi dalam filosofi ini, ya, bahwa Paulus mengatakan banyak rasul-rasul palsu yang mengajarkan hal-hal yang tidak benar dan menyesatkan. Dalam perikop ini Paulus, ya, mengungkapkan perasaannya bahwa, ya, seperti seorang suami yang ingin, ya, melindungi istrinya, ia juga ingin menjaga jemaat dan ajaran yang menyesatkan itu, dari ajaran yang menyesatkan. Jadi sama dengan kayak kita melindungi istri, ya, supaya terlindung. Paulus juga menganggap jemaat itu adalah sebagai istrinya, menjaga supaya tidak masuk ajaran-ajaran yang sesat. Itulah Paulus dengan rasul-rasul. Kemudian 2 Korintus pasal 11 ayat 1 dikatakan, barangkali aku dianggap gila, tetapi biarlah aku membolehkan diriku, ya, membanggakan diri sendiri banyak. Jadi dia walaupun kita dianggap gila karena, ya, dan membanggakan dirinya sendiri, dia siap, ya. Paulus pada bagian ini mengekspresikan, ya, keperhatiannya terhadap jemaat di Korintus. Jadi dia itu adalah merupakan ekspresi daripada Paulus, perhatiannya jemaat kepada Kristus, yang mungkin, ya, terpesona oleh ajaran-ajaran yang tidak sesuai dengan Injil yang telah mereka terima. Jadi dikatakan, walaupun saya dikit bangga untuk menjelaskan bahwa ini loh ajaran yang benar, bahwa itu sesat. Paulus walaupun dikatakan dia orang gila, tapi dia tetap, karena kemarin otoritas itu ada dari Tuhan Allah untuk menyampaikan kabar baik itu kepada Paulus. Nah, jadi itu sudah dikatakan, ya, otoritas itu dari Tuhan Allah. Nah, dalam konteks ini, ya, Paulus meyakinkan mereka agar tetap berpegang pada ajaran yang murni dan benar. Inilah imbauan Paulus.
tetap pakai ajaran murni dan benar. Ya. Dia tidak ingin mereka tertipu oleh penampilan luar dari rasul-rasul palsu yang mungkin tampak berwenang, tetapi sebenarnya menyampaikan ajaran yang menyesatkan. Seolah-olah mereka tuh hebat, banyak pengikutnya, tapi itu menyesatkan. Dan itu terjadi juga di Indonesia, di Facebook itu banyak ajaran sesat ya. Nah, kemudian di sini diajarkan bahwa untuk mengatasi ajaran sesat itu doa. Kita harus rajin berdoa. Apa doa kita? Doa kita, Tuhan, saya mohon bimbingan-Mu dalam menjaga iman dan kebenaran di tengah-tengah berbagai ajaran yang ada. Bantu saya agar tetap teguh dalam kebenaran-Mu dan tidak terpengaruh oleh hal-hal yang menyesatkan. Dalam nama Yesus. Itulah doa kita untuk mengatasi itu, supaya kita tetap berada pada ajarannya yang benar. Nah, itulah perikop yang kedua. Sekarang kita masuk dalam bacaan malam, yaitu Amsal pasal 20 ayat 22 sampai 30. Nasihat Raja Salomo. Ya. Apa makna nasihat Raja Salomo dalam Amsal pasal 20 ayat 22 sampai 30? Nah, hal ini memberikan panduan berharga, terutama ya kebijaksanaan. Panduan berharga tentang kebijaksanaan, ya, keadilan, dan pentingnya hidup dengan integritas. Jadi panduan nasihat-nasihat yang diberikan oleh Raja Salomo merupakan panduan ya untuk ya memelihara kebijaksanaan, keadilan, dan integritas. Integritas artinya sesuai kata dengan perbuatan, tidak berubah oleh situasi apapun. Dia adalah dia pada situasi apapun. Kita adalah kita dalam situasi apapun. Kita tidak boleh ditentukan oleh lingkungan. Tidak boleh dipengaruhi lingkungan, namun tidak ditentukan. Karena kitalah yang menentukan diri kita sendiri. Lingkungan boleh mempengaruhi, tapi yang menentukan kita iman. Dan di sini tadi Paulus tadi mengatakan. Nah, ini nasihat Raja Salomo bahwa panduan untuk melaksanakan kebijaksanaan, keadilan, dan pentingnya integritas. Ya, sesuai kata dan perbuatan. Nah, melalui ayat ini kita diingatkan akan nilai kejujuran ya, dan bagaimana karakter yang baik akan membawa kemuliaan, sementara kejahatan ya akan mendatangkan kehancuran. Nah, bagaimana kita bisa menganalisanya? Berkarakter sementara kejahatan. Nah, Stephen Covey mengatakan ya, tanam pikiran, petik tindakan. Tanam tindakan, petik kebiasaan. Tanam kebiasaan, petik karakter. Tanam karakter, petik nasib. Nasib kita ditentukan oleh karakter kita, kebiasaan kita, tindakan kita, dan pikiran kita. Nasib bukan takdir. Ya, bukan takdir. Karena takdir hanya satu. Surga atau neraka, itu takdir. Kalau mati di dunia atau banyak yang dialami, itu bukan takdir. Mati di pinggir jalan, di jalan raya, bukan takdir. Tidak. Takdir hanya satu, surga atau neraka. Ya, itu. Nah, jadi dalam hal ini Raja Salomo menasihatkan supaya kebijaksanaan, kejujuran, dan integritas
Nah kemudian dalam pasal 20 ayat 22 diingatkan agar kita tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, tetapi menunggu akan Tuhan yang akan memberikan keadilan. Jadi tidak menghakimi. Jadi Raja Salomo pernah juga mengatakan bahwa ya, kalau kita ada persoalan pada orang, kalau kita sudah menghakimi, itu sudah merupakan wakil Tuhan. Tuhan tidak lagi campur tangan, kata Raja Salomo. Tapi kalau ada persoalan kita dan kita tidak menghakimi, kita berikan wewenang kepada Tuhan, maka Tuhan akan bekerja. Nah maka bangsa Israel waktu itu, waktu Musa dikatakan, yang penting kalian diam, saya akan berjuang untuk kalian. Nanti diam dan tenang. Hanya Tuhan meminta ketenangan dan diam. Saya akan berjuang. Coba begitu enaknya sebenarnya Tuhan ya. Nah dan di sini ditegaskan kembali, diingatkan agar kita lebih ya jangan membalas kejahatan dengan kejahatan, tetapi biarkan Tuhan yang akan menyelesaikannya dengan baik. Nah itu dalam hal ini ya menunjukkan pentingnya kesabaran dan menurut kepercayaan kepada Tuhan adalah sikap dan situasi yang saat ini. Jadi sabar dan juga menaruh kepercayaan kepada Tuhan. Jadi kita berikan kepercayaan kepada Tuhan dalam sikap dan situasi ya, tidak membalas kejahatan. Inilah nasihat daripada Raja Salomo. Kemudian dalam Amsal 20 pasal 27 ya, mengajarkan bahwa surga kita, nah ini jadi surga kita yaitu hati dan pikiran kita. Itulah surga kita. Nah, memilih peran positif dalam hidup kita dan ya bahwa kita perlu menjaga hati kita agar tetap bersih, suci ya. Selain itu tidak ada. Jadi surga kita adalah hati dan pikiran kita. Nah makanya Daud mengatakan, aku berada di rumah Tuhan sepanjang masa. Itu dalam dirinya. Jadi surga kita jangan lagi adalah pikiran kita dan diri kita. Inilah surga kita. Ini kata Raja Salomo, nasihat ya. Nah, maka kita memiliki peran positif dalam hidup kita ya. Bahwa kita perlu menjaga hati kita agar tetap bersih, suci. Itu. Kemudian selain itu dalam Amsal 20 ayat 29 dikatakan, mengingatkan bahwa kekuatan pemuda adalah hiasan mereka, tetapi keindahan orang tua adalah keagungan yang dibawa oleh pengalaman. Jadi kalau pemuda itu kekuatannya sebagai hiasan. Tapi kalau orang tua yang sudah umur lanjut 70 tahun ke atas, keindahan ya yang dibawa dan pengalaman itulah keagungan yang dimiliki. Jadi sangat agung bagi yang sudah lanjut usia dan bisa berbagi pengalaman kepada orang lain. Itu sangat mulia. Inilah nasihat-nasihat daripada Raja Salomo pada hari ini yang tertulis dalam Amsal 20 ayat 22 sampai dengan 30. Dan surga kita adalah hati kita dan pikiran kita. Sementara di dunia ini jangan dulu cari surga yang lain-lain. Hati kita dan pikiran kita itulah surga kita. Maka Tuhan sangat menghargai pikiran orang. Pikiran Daud akan membangun bait suci langsung dibalas oleh Tuhan.
dari keturunanmu yang membangun bait suci bagi saya. Dari keturunanmu akan menjadi teladan bagi seluruh dunia Yesus. Ya. Jadi mari kita berpikir dengan baik tentang apa maksud dan rencana Tuhan pada hidup kita setiap hari. Maka saya dalam buku manajemen diri saya buat adalah berpikir, berdoa, berusaha, dan berbuat. Itulah merupakan harapan kita. Karena tadi dikatakan bahwa surga kita adalah hati dan pikiran kita. Dan itu sudah dibuktikan oleh Daud, bahwa saya berada di rumah Tuhan sepanjang masa. Rumah Tuhan itu adalah surga. Dan Daud sudah membuat dirinya sebagai surga. Karena di sini Raja Salomo mengatakan, pikiran kita, hati kita adalah surga kita. Bagi pemuda, kekuatan dia hiasan itu. Tapi bagi orang tua, keindahan dan keagungan yang dimiliki dengan pengalaman-pengalaman semasa muda. Demikianlah firman Tuhan pada hari ini. Semoga firman Tuhan bisa membuat kita semakin yakin dan percaya kepada Tuhan. Amin. Tuhan memberkati kita semua.